Hai semua, perkenalkan nama saya Valentinus Unang Asmorojati dengan NPM 21411115. Di sini saya akan membahas analisis pasar online lingkungan mikro. Baik, selanjutnya untuk materi yang pertama yaitu analisis situasi untuk pemasaran digital. Analisis situasi internal dan eksternal perusahaan. Analisis ini bertujuan untuk memahami kondisi lingkungan internal dan eksternal perusahaan, termasuk masalah yang dihadapi dan peluang yang ada. Dalam digital marketing, analisis situasi sangat penting untuk membantu perusahaan memahami posisi mereka di pasar dan memperbaiki strategi pemasaran. Selanjutnya, analisis SOSTEC. SOSTEC merupakan sebuah konsep model perencanaan pemasaran yang bisa diimplementasikan khususnya dalam hal digital marketing. Metode SOSTEC dibagi dalam 6 tahapan, yakni situasi analisis objektif, strategi, tactics, action, dan kontrol. Selanjutnya, analisis media sosial. Analisis media sosial penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan relevan. Selain itu, analisis media sosial harus diperlakukan sebagai bagian dari strategi digital marketing. Analisis situasi pelanggan. Analisis ini bertujuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan sehingga perusahaan dapat menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan kebutuhan pelanggan. Analisis situasi pesaing. Analisis ini bertujuan untuk memahami kekuatan dan kelemahan pesaing, sehingga perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik. Baik, selanjutnya untuk materi yang kedua ada lingkungan pemasaran digital. Lingkungan mikro dalam pemasaran digital terdiri dari pelanggan, pesaing, dan supplier. Analisis situasi pelanggan bertujuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan kebutuhan pelanggan. Analisis situasi pesaing bertujuan untuk memahami kekuatan dan kelemahan pesaing, sehingga perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik. Selanjutnya, lingkungan makro dalam pemasaran digital mencakup kondisi ekonomi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang praktik bisnis pada wilayah suatu negara maupun secara internasional. Faktor-faktor lingkungan makro dalam pemasaran digital meliputi situasi ekonomi, regulasi, teknologi, budaya, dan lingkungan sosial. Baik, selanjutnya untuk materi yang ketiga, yaitu memahami pelanggan dalam pasar digital. Mengidentifikasi target pasar, perusahaan perlu mengetahui siapa target pasar mereka, termasuk karakteristik demografis, psikografis, dan perilaku pelanggan. Menganalisis perilaku pelanggan, perusahaan perlu memahami perilaku pelanggan, termasuk bagian mereka berinteraksi dengan merek dan produk, serta preferensi dan kebiasaan pembelian mereka. Menganalisis sentimen. Analisis sentimen dapat membantu perusahaan memahami preferensi dan perilaku pelanggan serta memantau citra merek mereka di media sosial. Selanjutnya, menganalisis data penjualan. Perusahaan dapat menggunakan data penjualan untuk menganalisis produk mana yang memiliki potensi besar dalam penjualan di target pasar tertentu. Dengan memahami data penjualan, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan kondisi pasar. Selanjutnya, menganalisis pesaing. Perusahaan perlu menganalisis pesaing mereka, termasuk produk atau layanan yang ditawarkan, harga dan strategi pemasaran. Dengan memahami pesaing, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik. Baik, untuk materi yang keempat, selanjutnya pilihan konsumen dan pengaruh digital.
Dalam memahami pilihan konsumen dan pengaruh digital, perusahaan perlu memperhatikan perilaku konsumen di era digital. Pengaruh digital marketing terhadap perilaku konsumen dan pengaruh digital payment terhadap perilaku konsumen. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan kebutuhan pelanggan. Baik, untuk materi yang kelima, yaitu karakteristik pelanggan. Dalam memahami karakteristik pelanggan, perusahaan perlu memperhatikan perilaku pelanggan di era digital, pengaruh digital marketing terhadap perilaku konsumen, dan karakteristik demografi konsumen. Dengan memahami karakteristik pelanggan, perusahaan dapat menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan kebutuhan pelanggan dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Baik, selanjutnya untuk materi yang keenam yaitu pesaing. Pesaing adalah perusahaan atau bisnis yang beroperasi dalam industri yang sama dan menawarkan produk atau layanan yang serupa. Pesaing dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan dengan cara menawarkan produk atau layanan yang lebih baik atau dengan menawarkan harga yang lebih murah. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan pesaing mereka dalam merancang strategi pemasaran dan penawaran produk. Baik, selanjutnya untuk materi yang ketujuh yaitu pemasok. Strategi manajemen hubungan pemasok untuk memaksimalkan hubungan antara pembeli dan pemasok. Keduanya harus memaksimalkan kepercayaan dan kerjasama, meminimalkan resiko, dan bekerja sama dalam mengelola resiko. Pemasok di era digital dapat lebih kompleks dan menantang daripada sebelumnya karena perusahaan harus menghadapi berbagai faktor seperti kualitas data, keamanan cyber, berkelanjutan, dan kepatuhan. Pengelolaan biaya produk. Perusahaan perlu mengatur biaya produk, mengontrol stok barang, dan memantau laporan keuangan bisnis mereka secara mudah dan efektif. Dalam pemasaran digital, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi untuk mengelola biaya produk dan rantai pasokan. Baik, untuk selanjutnya materi yang ke-8 yaitu struktur saluran baru. Analisis efisiensi saluran distribusi meliputi isu-isu seperti desain saluran dan struktur. Tujuan memperhatikan efisiensi saluran distribusi untuk memastikan pasokan yang lancar dan efektif. Strategi penetapan harga pada dual channel supply chain dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan struktur saluran baru. Tujuannya memperhatikan strategi penempatan harga pada dual channel supply chain untuk memastikan harga yang kompetitif dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Media dan teknologi digital memberikan banyak peluang baru bagi perusahaan dalam mengembangkan struktur saluran baru, memanfaatkan media dan teknologi digital untuk memvariasikan penerapan bauran pemasaran, mengembangkan rute baru, dan menciptakan posisi pasar baru. Baik, untuk materi yang terakhir, model bisnis e-commerce. Model bisnis e-commerce adalah jenis bisnis digital yang terkenal dan mudah diterapkan oleh organisasi, mulai dari nol, online, dan perusahaan offline yang ingin merangkul transformasi digital. Pelanggan dari seluruh dunia telah menggunakan Amazon, platform e-commerce paling populer. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.